Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Kaswin, nomor induk mahasiswa 2281131089, kelas A22. Di sini saya bermaksud untuk mereview atau merangkum hasil makalah dari kelompok 2 yang berjudul Islamisasi di Cirebon. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mingguan atau tugas harian mata kuliah Cirebon Studies, di mana ini adalah pertemuan ketiga. Islamisasi di Cirebon. Mungkin kita sudah mendengar tentang proses islamisasi di Jawa Barat, terutama di Cirebon. Sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang strategis, Cirebon menjadi salah satu titik masuk utama penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Melalui jalur perdagangan dan misi dakwah para pedagang Muslim, Islam mulai berkembang di kota ini sejak abad ke-15. Proses islamisasi di Cirebon berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, Islam diterima oleh kalangan bangsawan dan penguasa. Kemudian agama ini menyebar ke kalangan rakyat jelata melalui pernikahan campur antara perempuan pribumi dan pedagang Muslim. Selain itu, para ulama dan mubalik juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat Cirebon. Selanjutnya, apa itu islamisasi di Cirebon? Islamisasi di Cirebon adalah proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada awalnya, masyarakat Cirebon memeluk agama Hindu dan Buddha, namun seiring dengan kedatangan para pedagang Muslim dari Gujarat, Islam mulai masuk dan diterima oleh masyarakat Cirebon. Pada Cirebon yang pertama memeluk Islam adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah cucu dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam proses islamisasi di Cirebon. Beliau membangun sejumlah masjid dan madrasah untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menikahkan putrinya, Nyai Ageng Pinatih, dengan Sunan Bonang dari Tuban untuk mempererat hubungan dengan wali songo lainnya. Perkawinan ini juga bertujuan untuk lebih mempercepat proses penyebaran dan penerimaan Islam di masyarakat Cirebon. Melalui usaha Sunan Gunung Jati dan wali songo lainnya, Islam akhirnya diterima sebagai agama resmi Kerajaan Cirebon, menggantikan Hindu dan Buddha. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1430 Masehi yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Cirebon hingga kini. Selanjutnya, asal-usul islamisasi di Cirebon. Islam masuk ke Cirebon pada abad ke-15 melalui para pedagang Muslim dari Demak, sebuah kerajaan Islam di Jawa Tengah. Para pedagang ini berdagang rempah-rempah seperti pala dan cengkeh di Cirebon dan mempengaruhi masyarakat setempat dengan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Cirebon memeluk Islam. Pangeran Cirebon, Prabu Sangara, dan putranya Sunan Gunung Jati memeluk Islam pada tahun 1482 Masehi. Mereka dianggap sebagai tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah masjid dan sekolah Islam di Cirebon. Ia juga membawa ulama dari Demak untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, putranya yang bernama Raden Fatah mendirikan Kesultanan Cirebon pada tahun 1529 Masehi. Kesultanan Cirebon bercorak Islam dan Raden Fatah menjadi sultan pertama. Di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon, Islam semakin meluas di kawasan ini. Sultan membangun masjid-masjid, madrasah, dan mengirim orang untuk belajar Islam di Mekah. Selanjutnya, budaya Cirebon bercorak Islam. Dengan masuknya Islam, budaya Cirebon pun berubah. Bahasa Melayu dan Arab digunakan di samping bahasa Jawa.
Pakaian, makanan, dan kesenian juga dipengaruhi Islam. Misalnya makanan khas Cirebon seperti empal gentong, tahu gejrot, dan kerak telur. Kesenian seperti wayang dan tari juga dipengaruhi Islam. Demikian pula arsitektur bangunan yang bergaya Indo-Eropa. Selanjutnya peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon. Peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon sebagai salah satu dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di Cirebon. Beliau dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi dengan nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan dan mendapat pendidikan agama yang baik. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ulama dan mubalik yang gigih dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dengan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon, Sunan Gunung Jati menerapkan sistem pemerintahan dan hukum Islam di kerajaannya. Beliau juga mendirikan masjid dan pesantren untuk mendidik masyarakat dalam mempelajari ajaran Islam. Hal ini membuat masyarakat Cirebon semakin melek huruf dan memahami agama Islam. Upaya Sunan Gunung Jati dalam menerapkan ajaran Islam di Cirebon tidak hanya dilakukan melalui kekuasaan politiknya. Sebagai penguasa, beliau juga dikenal sebagai ulama dan dai yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat melalui tabligh dan dakwah. Pendekatan personal inilah yang membuat masyarakat Cirebon dengan sukarela menerima ajaran Islam yang dibawakan oleh Sunan Gunung Jati. Melalui peran politik, keagamaan, dan pendidikannya, Sunan Gunung Jati telah berhasil memperkuat pengaruh Islam di Cirebon. Kesuksesan beliau dalam mengislamkan masyarakat Cirebon membuat kota ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Lantas, apa saja sih situs-situs bersejarah Islam di Cirebon? Yang pertama itu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun pada tahun 1430. Yang kedua ada makam Sunan Gunung Jati yang makam beliau itu terletak di Desa Astana, Cirebon dan menjadi salah satu situs ziarah umat Islam. Yang ketiga ada Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan dibangun pada abad ke-15 dan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Selanjutnya ada Keraton Kanoman, merupakan keraton kedua di Cirebon yang didirikan pada abad ke-16. Yang selanjutnya, pengaruh budaya Islam di Cirebon. Islam dan budaya Islam telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Cirebon. Sejak kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Cirebon pada abad ke-15, agama Islam dan nilai-nilai Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Cirebon. Pengaruh terhadap arsitektur. Arsitektur khas Cirebon seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kanoman menunjukkan pengaruh Islam yang kuat. Gaya arsitektur ini menggabungkan unsur-unsur Islam seperti kubah dan menara dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kesenian. Kesenian tradisional Cirebon seperti tari topeng Cirebon, wayang kulit Cirebon, dan gamelan Cirebon juga dipengaruhi oleh Islam. Tari topeng misalnya merupakan tarian yang awalnya digunakan untuk menyambut kedatangan raja-raja Islam ke Cirebon. Gamelan Cirebon juga memiliki irama dan nada khas yang dipengaruhi oleh musik Islam. Selanjutnya pengaruh terhadap adat istiadat. Adat istiadat masyarakat Cirebon seperti upacara pernikahan, khitanan, dan kematian juga mengandung unsur-unsur Islam. Doa-doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan bagian penting dalam setiap upacara adat di Cirebon. Selanjutnya ada pengaruh terhadap bahasa. Bahasa Cirebon sendiri juga dipengaruhi oleh bahasa Arab melalui penyerapan kata-kata Arab ke dalam bahasa Cirebon. Kata-kata seperti Subhanallah,
Astaghfirullah, dan insya Allah merupakan contoh kata serapan dari bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa sehari-hari masyarakat Cirebon. Islam telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap pembentukan identitas budaya khas Cirebon yang unik. Tradisi dan kesenian Islam di Cirebon. Cirebon memiliki beberapa tradisi dan seni Islam yang khas. Salah satunya adalah tradisi pembacaan Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah naskah-naskah klasik berbahasa Arab dan Melayu yang berisi pengetahuan agama Islam. Tradisi pembacaan Kitab Kuning masih dilestarikan di beberapa pesantren di Cirebon, seperti Pesantren Cirebon, Pesantren Ciwaringin, dan Pesantren Sidogiri. Selanjutnya ada tari topeng Cirebon, merupakan tarian tradisional yang dipentaskan dengan mengenakan topeng. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat seperti sunatan, perkawinan, atau panen. Gerak tari topeng Cirebon sangat dinamis dan penuh ekspresi, diiringi oleh gamelan dan rebana. Topeng yang digunakan beragam, seperti topeng panji, topeng gunungan, topeng landung, hingga topeng cepak. Selanjutnya ada batik Cirebon. Batik Cirebon memiliki ciri khas motif geometris dan non-geometris yang diinspirasi dari budaya Islam, seperti motif megamendung, ceplokan, parang rusak, dan semen ramah. Selanjutnya ada masjid dan makam keramat. Cirebon memiliki beberapa masjid bersejarah seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Jami Al-Muhajirin, dan Masjid Jami Nurul Haq. Selain itu, Cirebon juga memiliki beberapa makam keramat yang dihormati masyarakat setempat, seperti makam Sunan Gunung Jati, makam Pangeran Pasarean, dan makam Pangeran Cakrabuana. Makam-makam ini menjadi destinasi ziarah bagi para peziarah. Makanan khas Cirebon yang berasal dari budaya Islam, yang pertama ada nasi jamblang, yang kedua sega jamblang, yang ketiga ada geplak. Tempat ibadah Islam terkenal di Cirebon yang pertama Masjid Agung Cirebon, makam Sunan Gunung Jati, Astana Gede. Selanjutnya, apa peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Cirebon? Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam di Cirebon. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, 9 orang suci yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan menjadikannya pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Selanjutnya, bagaimana proses konversi masyarakat Cirebon ke Islam berlangsung? Proses Islamisasi di Cirebon berjalan secara damai dan toleran. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan persuasif untuk mengajak masyarakat memeluk Islam, bukan dengan kekerasan. Apa pengaruh Islamisasi terhadap budaya Cirebon? Islamisasi telah memberi pengaruh mendalam terhadap budaya Cirebon. Adat istiadat dan tradisi masyarakat Cirebon banyak dipengaruhi ajaran Islam, seperti upacara pernikahan, khitanan, dan kematian. Busana dan makanan khas Cirebon juga menyerap unsur Islam. Misalnya peci, koko, dan embing melinjo. Seni budaya seperti tari dan teater tradisional juga dipengaruhi Islam. Namun demikian, Cirebon masih mempertahankan budaya asli mereka, seperti bahasa Cirebon dan keraton. Jadi dapat saya simpulkan dari rangkuman di atas setelah saya mempelajari tentang sejarah Islamisasi di Cirebon, maka kota Cirebon memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai agama dan budaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses Islamisasi di kota Cirebon berlangsung secara damai dan toleran. Hal ini terbukti dengan masih adanya rumah ibadah agama lain seperti gereja dan kelenteng di kota Cirebon. Kota Cirebon dikenal sebagai kota pluralis dan multikultural. Hal ini patut kita contoh dan kita jadikan panutan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mari kita lestarikan warisan leluhur kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, demi terciptanya Indonesia yang damai dan sejahtera.
Terima kasih pemaparan dari review atau rangkuman dari makalah 2. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.